Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim rahimakumullah. Dalam gulungan takdir yang telah ditetapkan oleh Allah, akhir zaman menyimpan peristiwa-peristiwa besar yang menjadi ujian bagi seluruh umat manusia. Di antara rentetan peristiwa itu, terjadilah sebuah kisah tentang persekutuan antara kaum muslimin dan kaum Nasrani yang akhirnya berakhir dengan pengkhianatan. Ini adalah cerita yang bukan sekedar hayalan, tetapi sebuah pelajaran besar yang digali dari tanda-tanda akhir zaman sebagaimana dipaparkan dalam berbagai hadis Rasulullah SAW. Lantas, bagaimanakah kisahnya? Mari kita simak bersama-sama. Hari itu adalah masa yang penuh dengan kesulitan dan fitnah. Dajjal, sang pemfitnah besar, telah muncul di tengah-tengah umat manusia, membawa fitnah yang mengguncang keimanan. Dengan tipu dayanya yang luar biasa, ia membuat banyak orang terjerumus dalam kekafiran. Dajjal mengaku sebagai Tuhan dan menunjukkan keajaiban-keajaiban palsu yang mengelabui akal manusia. Kaum muslimin yang tetap teguh dalam keimanan mereka merasa terancam. Dajjal telah menyebarkan pengaruhnya ke seluruh penjuru dunia, menghimpun pengikut yang setia kepadanya dari berbagai bangsa dan agama. Namun, masih ada sekelompok manusia dari kaum Nasrani yang sadar akan bahaya ini. Mereka memutuskan untuk bergabung dengan kaum muslimin dalam menghadapi musuh bersama ini. Sebuah perjanjian damai pun terjalin di antara mereka. Dalam perjanjian itu, kaum muslimin dan kaum Nasrani bersumpah untuk tidak saling menyerang dan bersama-sama menghancurkan kekuatan Dajjal. Setelah berbulan-bulan melakukan persiapan, akhirnya kedua pihak ini bersatu untuk melawan Dajjal, yang kini telah menjadi ancaman terbesar bagi seluruh umat manusia. Pasukannya dipimpin oleh Nabi Isa alaihissalam yang turun kembali ke bumi untuk memimpin umat manusia berbaris dengan penuh semangat. Mereka tahu bahwa kekuatan mereka hanya akan berhasil jika mereka bersatu, dan hanya dengan izin Allah mereka akan mengalahkan Dajjal. Pertempuran besar itu pun terjadi. Dalam riwayat, Rasulullah SAW menyebutkan bahwa kaum muslimin dan kaum Nasrani akan bersatu menghadapi musuh bersama. Mereka saling bahu-membahu di medan perang. Di bawah panji tauhid, kaum muslimin berperang dengan penuh semangat dan keyakinan. Sementara itu, kaum Nasrani dengan kekuatan militer mereka ikut serta menghantam pasukan Dajjal. Perang tersebut menjadi salah satu pertempuran paling dahsyat yang pernah terjadi. Tanah memerah oleh darah dan langit dipenuhi oleh jerit tangis. Namun, setelah perjuangan panjang dan melelahkan, pasukan Dajjal berhasil dikalahkan. Nabi Isa alaihissalam yang turun kembali ke bumi sesuai janji Allah menjadi tokoh utama yang mengalahkan Dajjal dengan meniupkan nafasnya, yang langsung mematikan sang pemfitnah besar tersebut. Rasulullah SAW bersabda, "Lalu turunlah Isa bin Maryam di Menara Putih di bagian timur Damaskus. Ia menemukan Dajjal di pintu kota Lut, kemudian membunuhnya." Hadis riwayat Abu Dawud. Setelah kematian Dajjal, dunia kembali bernafas lega. Kaum muslimin dan kaum Nasrani merayakan kemenangan ini dengan rasa syukur. Harta rampasan perang dibagikan secara merata, dan semua kembali ke tempat tinggal masing-masing dengan hati yang penuh harapan akan datangnya perdamaian. Namun, kedamaian itu tidak berlangsung lama. Setelah musuh bersama mereka dikalahkan, muncul rasa iri dan curiga di antara kaum Nasrani. Kejayaan kaum muslimin yang begitu nyata menjadi ancaman tersendiri bagi mereka. Mereka mulai merencanakan untuk menghancurkan Islam dari dalam. Ketakutan bahwa Islam akan semakin meluas dan menguasai dunia mulai menggerogoti hati mereka. Seiring berjalannya waktu, para pemimpin kaum Nasrani semakin khawatir dengan pertumbuhan pengaruh Islam. Mereka merasa bahwa jika mereka tidak bertindak, dominasi mereka atas dunia akan segera berakhir. Dalam pertemuan rahasia, mereka memulai rencana untuk berkhianat terhadap kaum muslimin
memutuskan persekutuan yang telah mereka bangun dan menghancurkan Islam. Mereka berpikir bahwa dengan mengalahkan kaum muslimin, mereka akan bisa kembali merebut kekuasaan dunia yang mereka anggap telah terancam. Ketakutan akan hilangnya pengaruh dan keyakinan mereka terhadap klaim-klaim keagamaan mereka yang kini semakin dilawan oleh ajaran Islam yang lebih jelas dan benar memicu mereka untuk bertindak. Satu persatu, para pemimpin kaum Nasrani mulai mengambil langkah untuk mengkhianati perjanjian damai yang telah mereka buat dengan kaum muslimin. Suatu pagi, saat kaum muslimin masih tenggelam dalam ibadah dan ketenangan, pengkhianatan itu pun datang. Kaum Nasrani yang sebelumnya bersekutu dengan mereka tiba-tiba menyerang dengan pasukan besar. Mereka membawa panji salib dan berseru-seru untuk membangkitkan semangat perang di antara mereka. Serangan itu datang begitu tiba-tiba sehingga kaum muslimin tidak sempat mempersiapkan diri sepenuhnya. Perang ini kemudian dikenal sebagai Al-Malhamah Al-Kubra atau Perang Besar Akhir Zaman. Rasulullah SAW menggambarkan perang ini sebagai perang yang sangat dahsyat, di mana darah mengalir seperti sungai dan pasukan yang berperang mencapai ratusan ribu. Kalian akan memerangi Rum, suatu peperangan besar. Mereka akan datang kepada kalian dengan 80 bendera. Setiap bendera membawa 12.000 tentara. Hadis riwayat Ahmad. Kaum muslimin yang tersisa bersatu dalam barisan yang kokoh, dipimpin oleh seorang pemimpin yang adil dan bijaksana, seorang dari keturunan Nabi Muhammad SAW yang disebut sebagai Imam Mahdi. Meskipun kalah dalam jumlah, kaum muslimin tidak pernah gentar. Mereka tahu bahwa kemenangan atau kekalahan adalah kehendak Allah, dan tugas mereka hanyalah berjuang sebaik mungkin di jalannya. Setelah berbulan-bulan berperang yang tidak ada ujungnya, akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala pun memberikan kemenangan kepada kaum muslimin. Namun, kemenangan itu tidak datang tanpa pengorbanan besar. Banyak pejuang yang gugur sebagai syuhada, namun Allah memberikan mereka kemenangan. Kaum Nasrani yang mengkhianati perjanjian akhirnya mengalami kekalahan yang besar. Namun, perang ini meninggalkan luka mendalam bagi umat Islam. Mereka menyadari bahwa fitnah akhir zaman tidak hanya datang dari musuh luar, tetapi juga dari pengkhianatan sekutu yang tidak tulus. Setelah perang selesai, kaum muslimin kembali ke rumah mereka dengan perasaan campur aduk. Di satu sisi, mereka bersyukur atas kemenangan yang Allah berikan. Tetapi di sisi lain, mereka merasakan kepedihan atas pengkhianatan yang telah terjadi. Mereka sadar bahwa dalam setiap perjuangan untuk kebenaran, tidak hanya musuh dari luar yang harus dihadapi, tetapi juga ujian dari dalam diri sendiri. Kisah ini menjadi pelajaran besar bagi umat Islam di sepanjang zaman. Fitnah dan pengkhianatan adalah bagian dari ujian Allah kepada hamba-hambanya. Rasulullah SAW telah mengingatkan umatnya agar senantiasa waspada terhadap tipu daya musuh, baik yang terang-terangan maupun yang tersembunyi. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran mengingatkan, "Dan janganlah kamu lemah dan jangan bersedih hati, padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi derajatnya jika kamu orang-orang yang beriman." Quran Surat Ali Imran ayat 139. Kita diajarkan untuk selalu menjaga keimanan dan tetap teguh dalam menghadapi segala ujian, meskipun dalam keadaan sulit dan penuh dengan pengkhianatan. Kisah persekutuan yang berakhir dengan pengkhianatan ini adalah cerminan dari pentingnya keteguhan iman dan kewaspadaan di setiap zaman. Akhir zaman adalah masa penuh ujian, dan hanya mereka yang berpegang teguh pada ajaran Allah yang akan selamat. Semoga kita semua termasuk golongan yang tetap istiqomah dalam iman hingga akhir hayat. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa untuk mendukung dakwah Islam dengan cara like, share, dan subscribe agar lebih banyak saudara kita yang dapat mengambil hikmah dari kisah ini. Semoga Allah senantiasa membimbing kita semua di jalannya. Amin amin ya robbal alamin. Terima kasih telah menonton sampai akhir.
Sampai jumpa di video selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.